Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu, kami akan sampaikan informasi terkait perkembangan kinerja ekonomi dan fiskal regional di Provinsi Bengkulu untuk kinerja sampai dengan tanggal 29 Februari tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, dapat kami laporkan untuk kinerja pendapatan negara sudah mencapai 395,52 miliar atau mencapai 11,86% dari target. Dan ini kalau kita bandingkan dengan kinerja tahun kemarin ada kontraksi sebesar 4,2%. Selanjutnya untuk belanja negara ini sudah disalurkan sebesar 2,26 triliun atau sebesar 14,16% dari pagu, dan secara year on year ada peningkatan sebesar 32,9%. Dari data belanja dan pendapatan ini dapat kita ketahui terjadi defisit sebesar 1,86 triliun. Bapak Ibu sekalian, kami laporkan detail terkait kinerja pendapatan negara. Untuk kinerja pendapatan negara, sebagian didominasi oleh penerimaan perpajakan dan juga penerimaan bea cukai dan PNBP. Ada kinerja yang positif dan juga ada yang mengalami kontraksi. Untuk penerimaan pajak dalam negeri, ini beberapa pos perpajakan ini mengalami kontraksi. Yang mengalami peningkatan adalah di penerimaan pajak bumi dan bangunan. Nah, ini sebenarnya penerimaan yang istilahnya akumulasi dari tagihan-tagihan PBB di tahun anggaran sebelumnya. Kemudian juga ada kinerja PNBP yang mengalami peningkatan yang ditopang dari pendapatan BLU. Untuk pajak pertambahan nilai atau PPN mengalami kontraksi minus 23,2% karena ini terdampak dari masa trek untuk komoditas sawit. Ya, ini belum stabilnya harga komoditas batu bara juga, dan ini menyebabkan adanya kontraksi di penerimaan PPN. Kemudian untuk realisasi bea cukai juga mengalami kontraksi karena sampai dengan Februari kegiatan ekspor komoditas yang dikenakan bea keluar belum ada. Eksportir masih dalam tahap pemenuhan administrasi, sehingga sementara untuk target bea keluar juga ada peningkatan target itu ya sebesar 4 kali lipat. Bapak Ibu sekalian, untuk kinerja belanja negara ini secara keseluruhan terjadi growth sebesar 32,9%. Yang menjadi tantangan untuk kinerja belanja modal yang secara year on year mengalami kontraksi sebesar 20%. Untuk kinerja belanja pegawai sampai dengan akhir Februari sudah mencapai 13,5%, dan ini nantinya untuk belanja pegawai akan lebih signifikan meningkat dengan pembayaran THR di bulan Maret ini. Untuk kinerja transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami kenaikan sebesar 25,5%. Yang ditopang paling besar realisasinya di dana alokasi khusus non-fisik yang mencapai 141,8%. Dan juga yang terpenting juga mengenai kinerja penyaluran dana desa. Jadi ketika kita report di bulan Januari kemarin belum ada realisasi, sekarang di bulan Februari sudah terdapat realisasi sebesar 6,11% atau ada peningkatan sebesar 14,3% dibanding tahun anggaran sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang kami hormati, kami report untuk realisasi APBD regional Bengkulu
dan dukungan transfer ke daerah dan dana desa. Untuk pendapatan daerah ini sudah terrealisasi sebesar 12,5%. Untuk pendapatan daerah ini sebagian besar ditopang dari pendapatan transfer. Sedangkan untuk belanja daerah ini sudah terrealisasi sebesar 7,3% dan terbesar di realisasi belanja operasi sebesar 8,5%. Jika dibandingkan antara pendapatan dan belanja ini ada defisit sebesar 132,5%. Bapak Ibu sekalian, untuk rincian realisasi dari transfer ke daerah, yang pertama untuk dana bagi hasil ini sudah terrealisasi 13,43% dari pagu 685 miliar sekian. Kemudian untuk dana alokasi umum ini sudah terrealisasi disalurkan sebesar 18,55%. Kemudian untuk DAK non fisik sudah terrealisasi 15,74% dan dana desa tadi 6,11%. Dan ini ada alokasi transfer ke daerah yang belum ada realisasinya untuk DAK fisik dan insentif fiskal. Dan untuk DAK fisik ini tentunya sampai dengan akhir bulan Februari masih dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu sekalian, kami report untuk kinerja pembiayaan yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu untuk penyaluran KUR dan UMI. Untuk penyaluran KUR, kinerja sampai dengan akhir Februari kemarin cukup mengesankan. Jadi sudah tersalur sebesar 526 miliar lebih. Dan ini dibanding kinerja yang sama tahun anggaran yang lalu itu ada peningkatan sebesar 330,96%. Memang angkanya signifikan mengingat di tahun kemarin penyaluran KUR starting point-nya adalah di bulan April. Sedangkan tahun 2024 ini sudah mulai penyaluran sejak bulan Januari tahun 2024 dan sudah disalurkan ke 7.631 debitur. Sedangkan untuk penyaluran ultramikro ini juga peningkatan signifikan. Jadi sudah disalurkan sebesar 6,3 miliar untuk 1.236 debitur. Jadi ada peningkatan kinerja dibanding tahun yang lalu sebesar 330,96%, atau dari sisi kenaikan debitur sebesar 301,61%. Bapak Ibu sekalian, di samping report kinerja APBN, APBD, dan pembiayaan, ada 3 lokal isu yang menjadi perhatian kita di Provinsi Bengkulu. Jadi terkait kita memprediksi kemungkinan adanya shortfall untuk penerimaan bea dan cukai. Mengingat target tahun 2024 ini cukup menantang, yaitu ada kenaikan target 4 kali lipat. Sedangkan kita memprediksi untuk penerimaan 2024 ini sementara ini hanya sekitar 4 miliar. Mengingat kondisi yang ada di titik-titik untuk ekspor seperti di Pelabuhan Bai dan juga beberapa harga komoditas yang masih menurun dan juga masih sedikitnya diversifikasi hasil barang dan jasa yang akan diekspor. Ini menjadi tantangan kita untuk lebih juga melakukan keragaman barang yang akan diekspor, tidak hanya di cangkang sawit atau batu bara. Yang kedua, di Provinsi Bengkulu ini juga belum bisa maksimal terkait fungsi Pelabuhan Bai, gitu ya, sebagai
titik utama untuk kita melaksanakan ekspor. Gitu. Yang pertama, jadi di Pelabuhan Pulau Bayi ini perlu memperkuat ya dukungan untuk ekspor curah basah seperti CPO, gitu ya. Karena ini ada keterbatasan mengenai tempat penyimpanannya atau tangki penyimpanan CPO yang berbentuk curah basah. Kemudian di Pulau Bayi juga punya tantangan tersendiri, yaitu utamanya adalah proses pendangkalan, sehingga pengiriman barang yang terjadi saat ini dilakukan secara ship to ship, gitu ya. Jadi kapal-kapal yang besar kesulitan untuk merapat ke dermaga. Dan juga tantangannya adalah jumlah dermaga yang ada di Provinsi Bengkulu kiranya perlu dipikirkan untuk bisa ditambah dengan melihat potensi garis pantai yang cukup panjang yang dimiliki Provinsi Bengkulu ini. Bapak Ibu sekalian, untuk dak fisik tadi sampai dengan bulan Februari ini memang belum ada penyaluran, masih proses pengadaan barang jasa, dan ini juga menjadi tantangan. Di satu sisi adalah kesiapan dari aplikasinya, mengingat akan adanya perubahan regulasi terkait dengan dak fisik ini. Dan ini sudah kita koordinasikan dengan pusat untuk segera menyiapkan kesiapan dari infrastruktur aplikasinya. Selanjutnya perlu kita kehati-hatian, kita sudah melihat dampak dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT, di mana kita ketahui bahwa penikmat dari merokok ini dari data yang disampaikan oleh BPS ini cenderung menyasar ke masyarakat yang miskin, gitu ya. Dan ini ada rencana untuk ditetapkannya tarif cukai hasil tembakau yang resmi naik di tahun 2024 ini. Ini diprediksi akan dapat mempengaruhi persentase penduduk miskin yang ada di Bengkulu, yang saat ini masih berada di level 14,04%. Dan ini tentunya perlu dilakukan langkah-langkah bersama mengenai kebiasaan ya kita merokok dengan efek dari ditetapkannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini. Tentunya ini baru kita prediksi, nantinya setelah berjalan akan kita lakukan monitoring dan evaluasi apakah dampaknya akan mempengaruhi peningkatan kemiskinan yang ada di Provinsi Bengkulu atau tidak ada hubungan ya mempengaruhinya. Dan ini terus dimonitor kita dari awal dari Kementerian Keuangan atas kebijakan yang sudah ditetapkan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian mengenai kinerja fiskal yang ada di Provinsi Bengkulu di awal tahun 2024 ini. Tentunya ini sebagai awal, beberapa hal sudah kita monitoring dan kita juga mulai memprediksi dampak-dampak kebijakan fiskal yang akan mempengaruhi indikator-indikator ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu. Besar keyakinan kami beberapa target juga akan bisa tercapai, namun perlu kolaborasi kerjasama dengan seluruh pihak dan masyarakat agar fiskal ini bisa meningkatkan pertumbuhan di Provinsi Bengkulu, bisa menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.